Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Selamat datang di tematik dalam pembelajaran yang kelima, subtema yang ketiga. Kali ini kita akan belajar banyak hal tentang otot. Tapi before that, I want to invite you to all of you to close your eyes and fold your hand. Now we want to pray. Let's pray. Our Heavenly Father, thanks to you because you still bless us until today. Now God, we want to continue our thematic topic. Please open our heart and our mind so that we can understand what this topic talk about. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Alright. Sekarang teacher punya pertanyaan untuk kamu. Pernahkah kamu merasakan nyeri atau agak sakit ketika kamu berolahraga? Padahal itu berolahraga. Pernah nggak? Itu bisa terjadi karena ada gangguan pada organ gerak manusia. Nah, bagi orang yang tidak biasa berolahraga, tiba-tiba melakukan olahraga, dia akan agak merasakan sakit karena dia tidak melakukan pemanasan. Nah, pemanasan itu penting untuk dilakukan sebelum kamu olahraga. Jadi, ketika kamu mau berolahraga, kamu harus melakukan pemanasan. Kalau tidak, nanti organ-organ gerak kamu akan merasa agak sakit dan agak nyeri. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar tentang gangguan yang terjadi pada organ gerak manusia. Sebelum kita melanjutkan, teacher mau kamu untuk melakukan gerakan-gerakan berikut. Coba perhatikan. Nah, ini adalah macam-macam gerak pemanasan. Kamu boleh lakukan sebanyak 10 kali dalam satu gerakan. Hati-hati ya melakukan gerakan pemanasan ini. Setiap gerakan harus dilakukan dengan perlahan dan hati-hati. Rasakan kontraksi otot-otot dalam setiap gerakan. Ada beberapa macam gangguan otot pada manusia. Yang pertama, tetanus. Tetanus merupakan suatu kondisi ketegangan otot yang terus-menerus karena terdapat luka yang terinfeksi oleh bakteri Clostridium tetani. Nah, penyakit tetanus ini dapat dicegah dengan melakukan vaksin DPT. Yang kedua adalah kram otot. Kram otot terjadi karena otot berkontraksi atau menegang dengan kuat secara tiba-tiba. Nah, kram dapat berlangsung selama beberapa detik hingga beberapa menit. Nah, kalau kamu kram, kamu dapat menanganinya dengan cara mengkompres bagian yang kram dengan air hangat. Dan kamu akan melakukan pemijitan supaya kram kamu dapat sembuh. Yang ketiga, kaki terkilir. Kaki terkilir adalah cedera yang terjadi saat pergelangan kaki berputar atau terpelintir dalam posisi yang salah, sehingga mengakibatkan ligamen yang menahan persendian pergelangan kaki menjadi meregang atau sobek. Nah, cara untuk menangani kaki yang terkilir ini, kamu mengistirahatkan pergelangan kakimu dan mengkompresnya dengan air es. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah polio. Polio merupakan suatu kondisi mengecilnya otot karena serangan virus polio. Penyakit ini dapat dicegah dengan memberikan imunisasi polio pada bayi dan anak-anak. Nah, selain dari gangguan-gangguan tadi, kita juga belajar tentang komik. Ada 3 jenis komik yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah komik strip. Komik strip adalah komik yang terdiri dari beberapa panel gambar saja. Namun, kalau dilihat dari isi, sudah mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh. Yang kedua adalah komik berbentuk buku. Berbeda dari yang pertama, komik yang berbentuk buku ini akan terisi dari banyak sekali gambar-gambar atau panel-panel gambar yang menceritakan satu cerita yang utuh. Nah, komik buku ini biasanya dibuat menjadi beberapa seri dan seperti tidak ada habisnya. Yang ketiga adalah komik berbentuk humor dan petualangan. Dari namanya kita sudah tahu bahwa di dalam komik yang berbentuk humor ini akan menyuguhkan cerita-cerita yang lucu atau biasa disebut dengan lelucon. Komik berbentuk petualangan adalah yang menceritakan tokoh-tokoh dalam rangka mengejar, mencari, perkelahian, bahkan perjuangan. Nah, itu dia yang disebut dengan komik petualangan. Nah, sekarang teacher mau tanya kamu, komik yang bagaimana yang kamu suka? Komik strip, komik berbentuk buku, atau komik berbentuk humor dan petualangan?
Nah, untuk hari ini, kamu diliburkan untuk melakukan pekerjaan rumah atau hanya berlatih. Kamu tidak akan melakukan apa-apa, tapi kamu harus belajar dan membaca buku kamu. Tidak perlu untuk send ke teachernya, tidak perlu untuk di WhatsApp tugas-tugasnya ke teachernya untuk hari ini. Oke? Nah, sebelum kita mengakhiri video kali ini, teacher mau kamu untuk dukung terus teacher dalam pembuatan video dalam channel YouTube teacher dengan cara share, comment, like, and subscribe. Don't forget to do that. Oke. Nah, kamu harus tetap jaga diri, jangan berdekat-dekatan. Physical distancing dengan teman-teman kamu bukan berarti kamu menjauhi mereka dari hati, tapi karena kamu menyayangi mereka. Oke? See you in the next video. Bye bye.